Ketenangan jiwa, ketenangan batin, dan ketenangan pikiran perlu kalian lakukan. Tetapi jika semua itu belum kamu dapatkan, saya harap kamu harus mendapatkannya. Dan bagaimana Anda mendapatkan itu semua? Anda berada di posisi yang tepat. Dengarkan video ini. Mari kita rubah sifat yang ada di pikiranmu. Ayo kita mulai. Kita terbiasa diajarkan bahwa memaafkan itu mulia, tapi tak banyak yang menjelaskan bagaimana rasanya. Kenyataannya, memaafkan bukan proses yang mudah. Apalagi ketika orang yang kamu maafkan bahkan tidak tahu atau tidak peduli bahwa mereka menyakitimu. Kadang mereka malah tak merasa bersalah. Dan disitulah ujian sebenarnya. Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Kamu bisa memilih untuk membawa beban itu terus-menerus. Atau kamu bisa meletakkannya. Bukan demi mereka, tapi demi kamu sendiri. Ketika kamu memaafkan, kamu berhenti menyeret masa lalu ke masa kini. Kamu berhenti membiarkan orang lain memiliki kuasa atas suasana hatimu. Kamu mulai mengambil kendali. Lucunya, saat kamu memaafkan seseorang tanpa mengatakan sepatah kata pun, kamu justru memegang kendali terbesar. Mereka mungkin bingung, heran kenapa kamu tetap tenang. Kenapa kamu tidak membalas? Dan itu membuat mereka gelisah. Karena keheninganmu lebih menggentarkan daripada 1000 kata makian. Tapi bukan berarti proses ini mudah. Ada pertarungan di dalam dirimu. Antara rasa sakit dan rasa ingin lepas. Antara rasa ingin membalas dan keinginan untuk damai. Tapi ketika kamu memilih memaafkan, kamu sedang membangun jembatan ke dalam dirimu sendiri. Menuju bagian yang lebih kuat dan bijaksana. Pemaafan bukan berarti kamu melupakan atau membenarkan. Kamu tidak berkata, "Gak apa-apa." Kamu berkata, "Aku memilih tidak hidup dalam luka ini selamanya." Dan itu keputusan yang besar. Dalam budaya kita, pemaafan sering jadi formalitas. Saling meminta maaf di momen tertentu, saling tersenyum. Tapi kadang tanpa sungguh-sungguh memproses rasa. Mungkin kamu juga pernah merasa dipaksa untuk memaafkan hanya karena ingin rukun. Padahal hatimu belum siap, dan itu wajar. Kita harus paham, pemaafan tidak bisa dipaksakan. Tapi ketika kita siap, saat itulah keajaiban terjadi. Tidurmu lebih nyenyak, hatimu lebih ringan, dan pikiranmu lebih bebas. Penelitian menunjukkan bahwa memaafkan bisa mengurangi stres dan memperkuat sistem imun. Bukan hanya menyembuhkan luka hati, tapi juga tubuh. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana kalau aku belum siap? Jawabannya sederhana. Tidak apa-apa. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil. Menulis surat yang tidak perlu dikirim. Berbicara dalam hati. Atau diam-diam melepaskan harapan bahwa mereka akan berubah. Karena proses memaafkan bukan tentang mereka berubah, tapi tentang kamu yang ingin maju. Dan jika suatu hari kamu berdiri di depan orang yang paling menyakitimu, lalu kamu memilih untuk tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum dan melangkah pergi. Itu bukan kelemahan, itu kemenangan. Mereka mungkin tidak mengerti, tapi kamu tahu bahwa kamu sudah menang. Yang paling menarik, saat kamu benar-benar memaafkan, kamu tidak merasa harus memberitahu siapapun, karena kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan. Kamu hanya ingin tenang, dan itu adalah bentuk kekuatan yang tidak bisa dipertontonkan. Hanya bisa dirasakan. Jadi, jika hari ini kamu masih menyimpan luka dari orang yang bahkan tidak tahu kamu terluka, ingat satu hal. Kamu tidak harus menunggu mereka meminta maaf. Kamu bisa memulai sendiri, karena kamu layak untuk hidup tanpa beban itu. Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tapi itu mengubah masa depanmu. Dan kadang, cara paling menyakitkan untuk menghadapi pembenci adalah dengan menunjukkan bahwa kamu sudah tidak menyimpan apapun tentang mereka. Tidak dendam, tidak sakit hati, tidak harapan, hanya kedamaian dan kebebasan. Poin kelima, menang melalui kebajikan. Ada satu bentuk kemenangan yang sering diremehkan. Kemenangan yang tidak terdengar sorak-sorai, tidak dipenuhi tepuk tangan atau pengakuan publik. Tapi diam-diam, ia mengubah sesuatu di dalam dirimu. Mengangkatmu sedikit lebih tinggi dari emosi yang sebelumnya menarikmu ke bawah. Dan kemenangan itu terjadi
Ketika kamu tetap memilih kebajikan, meski punya semua alasan untuk membalas. Kamu pasti pernah mengalami momen seperti itu. Saat kamu dijatuhkan, dihina, mungkin dikhianati. Semuanya terasa tidak adil. Logikanya sederhana. Kalau disakiti, ya wajar membalas. Tapi kamu tahu, membalas hanya mengikatmu lebih erat pada permainan yang mereka mulai. Dan kamu dengan tenang memutuskan untuk tidak ikut bermain. Disitulah kamu benar-benar menang. Bukan karena mereka menyerah, bukan karena kamu membuktikan sesuatu secara langsung, tapi karena kamu menjaga nilai paling penting dalam dirimu tetap utuh. Kamu tidak kehilangan jiwamu dalam prosesnya. Memilih kebajikan bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya. Dalam masyarakat kita, kebaikan sering dianggap pasif. Kurang tegas. Tapi lihat lebih dalam. Apakah mudah menahan amarah saat kamu bisa meledak? Apakah mudah tetap sopan pada orang yang menjatuhkanmu di depan umum? Tidak. Tapi kamu melakukannya, dan itu membutuhkan kekuatan. Kadang kita berpikir, kalau aku terlalu baik, aku akan dimanfaatkan. Dan mungkin itu pernah terjadi. Tapi di titik tertentu, kamu juga belajar bahwa kebajikan tidak berarti kamu tidak boleh menetapkan batas. Kamu bisa tetap baik, sambil berkata, tidak, dengan tenang. Kamu bisa menolong tanpa membiarkan dirimu disakiti 2 kali. Yang menarik, saat kamu membalas dengan kebajikan, kamu justru menciptakan ketidaknyamanan dalam hati orang yang membencimu. Mereka mungkin tidak langsung berubah, tapi mereka akan bertanya-tanya, kenapa dia tidak membalas? Dan keheningan itu, keikhlasan yang kamu tunjukkan, bisa mengganggu mereka lebih dalam dari kata-kata apapun. Coba bayangkan ini. Kamu sedang dalam posisi untuk membalas. Semua orang di sekelilingmu menunggu reaksimu. Tapi kamu memilih diam. Tidak hanya diam, kamu membantu. Kamu mendoakan. Kamu tetap menatap mereka dengan mata yang bersih. Apa yang terjadi di kepala mereka? Kebingungan? Malu? Atau rasa hormat yang perlahan muncul? Kebajikan itu seperti cermin. Bagi mereka yang punya hati, ia akan memantulkan bayangan yang jujur tentang siapa mereka dan siapa kamu. Tapi bagi mereka yang belum siap, mungkin malah menyakitkan. Karena kamu tidak bermain dengan aturan mereka. Kamu berada di arena yang berbeda, dan mereka kalah sebelum permainan dimulai. Namun, memilih kebajikan bukan tanpa luka. Kadang kamu merasa tidak dihargai. Kadang kamu bertanya, apa gunanya baik kalau malah diremehkan? Itu pertanyaan yang wajar. Tapi jika kamu telusuri, kamu akan sadar bahwa kamu tidak memilih kebajikan karena ingin dianggap. Kamu memilih karena itu bagian dari siapa dirimu. Bahkan saat tidak ada yang melihat. Bahkan saat dunia menganggapmu